Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7 E, F, G, H, dan I. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan pelajaran SKI hari ini, setelah kemarin kita ulangan, maka kita masuki bab kedua, yaitu dakwah Nabi di Madinah. Sebelum membahas dakwah Nabi di Madinah, perlu kalian ketahui bagaimana kondisi kota Madinah tersebut. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kondisi kota Madinah atau kota Yasrib itu merupakan kota strategis pada jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan kota Syria di utara. Selain kota yang strategis dalam perdagangan, kota Yasrib juga merupakan kota yang sangat subur dengan adanya air yang berlimpah sehingga dapat melakukan untuk pertanian. Bagaimana kondisi agama yang dianut untuk kondisi keagamaan atau kepercayaan kota Madinah sebelum Nabi hijrah itu memiliki 3 keyakinan. Yang pertama keyakinan Yahudi, kedua Nasrani, dan ketiga pangan. Keyakinan pangan merupakan keyakinan yang menyembah berhala atau benda-benda yang berharga lainnya. Kemudian kondisi sosialnya terdapat beberapa suku. Jadi yang berkuasa di sana bukan kerajaan tetapi suku. Siapa yang terkuat maka merekalah yang menguasai, sehingga sering terjadi perang antar suku. Tidak berbeda jauh dengan kota Makkah. Oke, sekarang apa sih faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad sehingga memilih kota Madinah sebagai tempat hijrahnya? 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah. Kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota Madinah. Karena neneknya Nabi Muhammad SAW merupakan orang Madinah, dan ayah Nabi Muhammad juga dimakamkan di kota Madinah. Yang ketiga, Nabi Muhammad sudah mengenal bagaimana penduduk kota Madinah yang sangat lembut dan ramah. Yang keempat, yang terakhir adalah hijrah merupakan perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad dalam memperluas agama Islam. Kemudian apa sih langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah? Yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah adalah mendirikan masjid. Membangun masjid yang pertama kali yaitu Masjid Nabawi yang didirikan pada sebuah tanah milik kedua anak yatim yaitu Sahal dan Suhail. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan kaum muslimin yang berada di Madinah atau kaum Ansor. Yang ketiga, perjanjian dengan Yahudi di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 623 Masehi. Yang keempat, Nabi membangun pasar yang Islami. Walaupun sudah ada pasar karena memang kota Madinah itu merupakan kota strategis, tapi Nabi membangun dengan bagaimana metode yang Islami. Oke. Kemudian isi Piagam Madinah itu ada 4. 1. Kaum muslim dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi di Piagam Madinah diwajibkan adanya toleransi. Kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Menanamkan bagaimana rasa persaudaraan. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Yang keempat, apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi yang menjadi hakim adalah Nabi Muhammad. Oke. Untuk pertemuan hari ini
Cukup sampai di situ aja. Ibu harap kalian bisa pahami dan tolong dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.